Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh kemurahan-Nya kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022. Sejenak kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu ya Tuhan. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Berkuasalah, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar, untuk terus menuntun langkah kami, hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai ayat 19. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom, tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu sujudlah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang
Jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkat dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tangannya. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik, kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah carilah petunjuk Tuhan. Dakai tupak patudunna puang. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan seringkali dianggap prestasi tertinggi dalam pencapaian kesuksesan dan impian seseorang. Bahkan tidak sedikit dijumpai seorang yang meyakini bahwa hal itu merupakan kriteria utama keunggulan sebuah karir. Dampaknya ialah kehidupan rohani terabaikan seolah tak berarti. Saudara-saudara, prestasi duniawi yang telah dimiliki Yoram sebagai Raja Israel dijadikan sebagai tolak ukur membangun pertahanan militer dan koalisi kekuatan dengan sekutu-sekutunya. Namun hal itu tidak cukup melawan pemberontakan Raja Mesa. Kekuatan Tuhan dinantikan dalam kondisi genting ketika mereka kekurangan air dan tidak ada sumber air. Yoram mesti menaruh harapnya pada Tuhan, bukan bersungut-sungut, kehilangan arah keimanan, menyalahkan Tuhan sebagai penyebab mereka diserahkan ke tangan Moab. Sikap Yoram dalam mengatasi pemberontakan Moab menunjukkan kepada siapa ia berharap. Seharusnya Yoram lebih dahulu meminta petunjuk dari Tuhan sebelum mencari bantuan Raja Yehuda dan Raja Edom, bukan mencari Tuhan setelah mengalami kesulitan hidup. Sebaliknya Yosafat menyandarkan hidupnya kepada kekuatan dan petunjuk Tuhan melalui perantaraan Nabi Elisa. Saudara-saudara, sikap dan perilaku Yoram seringkali terjadi dalam tindakan kita. Terkadang pola hidup dengan keakuan pada kemampuan diri, mengandalkan kekayaan dan kedudukan sebagai status quo, menyingkirkan sesama dan mematikan nilai kemanusiaan serta menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan adalah kekuatan kita. Carilah Dia dan yakini kekuasaannya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia, menuntun dan melindungi kami. Karena itu kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu, kembali terus meneguhkan iman kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau, terus meyakini bahwa Engkau Allah berkuasa atas hidup kami, sehingga kami senantiasa mencari petunjuk Tuhan dalam segala keadaan kami. Kami terus mengandalkan Engkau dan kami mengimani bahwa Engkau Allah setia menopang kami. Diberkatilah kiranya setiap kami dalam segala tanggung jawab kami, peran kami sebagai orang tua ataupun anak-anak, usaha pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan,
oleh sahabat renungan harian di mana saja, diberkatilah kiranya. Diberkatilah mereka yang sedang bergumul karena sakit, dipulihkanlah keadaan mereka. Dihiburkanlah mereka yang berduka cita, ditopanglah mereka yang sedang menghadapi berbagai pergumulan atau persoalan-persoalan hidup. Dijaga dan dilindungilah setiap orang tua kami dalam masa tuanya, untuk terus menikmati kehidupan ini dalam sukacita Allah. Diberkati dan dijagalah setiap anak-anak Tuhan dalam perjuangan, dalam pertumbuhan, dalam masa muda, dalam pendidikan. Kiranya senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Diberkatilah mereka yang boleh menikmati pertambahan usia, bahkan sukacita atas keberhasilan yang boleh diraih. Tuhanlah yang akan sempurnakan sukacita setiap anak-anak Tuhan. Diberkatilah gerejamu dalam mengemban tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah kehidupan ini. Ditopanglah para pemimpin bangsa kami untuk juga terus memimpin bangsa ini dalam kebenaran. Dijaga dilindungilah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.